ini sebelah selatan Polsek Genteng. Kejadian Jumat pagi jam 7. Panas. Sebuah pom mini di Sumeneb, Madura, Jawa Timur terbakar. Besarnya api membuat kios yang berada di sebelahnya juga ikut terbakar. Kebakaran terjadi saat Helia, pemilik pom mini, mengisi stok BBM dan tanpa sengaja BBM meluap dan meluapkan percikan api. Akibatnya terjadi ledakan dan kebakaran. Api yang cepat membesar membuat toko yang berada di sebelahnya juga ikut terbakar. Akibat kejadian ini, pemilik pom mini dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar ringan. Kebakaran ini mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tak kunjung dibayar selama berbulan-bulan, pemilik toko bangunan membongkar dan mengambil kembali material lantai yang sudah digunakan untuk pembangunan rumah sakit darurat di Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat. Satu persatu material lantai di ruang perawatan tenda darurat RS Regional Sulawesi Barat ini dibongkar. Pemilik toko material merasa dirugikan karena sudah 7 bulan tak kunjung dibayar. Sementara pihak rumah sakit menyebut pengerjaan rumah sakit darurat dikerjakan pihak ketiga sehingga tak mengetahui masalah pembayaran. Namun rumah sakit menyayangkan adanya pembongkaran material karena akan berdampak pada pelayanan. Ini sangat berkaitan erat dengan pelayanan. Ya. Jadi tempo hari itu kan sesudah pada saat kita pasca gempa, maka pelayanan kita dirikanlah tenda-tenda untuk melayani masyarakat kita di Sulawesi Barat. Nah, dengan adanya pembongkaran ini, yaitu sangat menyulitkan ya, sangat menyulitkan kembali pihak rumah sakit karena otomatis ini dampaknya besar untuk pelayanan. Hingga saat ini Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat hanya mengandalkan rumah sakit lapangan menjadi tempat pelayanan untuk pasien lantaran bangunan rumah sakit dalam tahap perbaikan karena masih mengalami kerusakan berat pasca gempa Januari lalu. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Video aksi seorang bidan viral di media sosial, pemirsa. Di tengah gelombang laut, sang bidan membantu proses melahirkan seorang ibu di atas perahu kecil. Aksi heroik bidan ini viral di media sosial. Bidan Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah ini berjibaku menyelamatkan seorang ibu yang tengah melahirkan. Tidak main-main, bidan Awanti dan rekannya berjuang menyelamatkan ibu dan bayi yang akan lahir di atas perahu yang tengah berlayar di lautan dalam terjangan gelombang besar. Meski terombang-ambing di atas perahu kecil, sang bidan tetap tenang melakukan proses persalinan. Persalinan ini terjadi saat sang ibu hendak dirujuk ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba mengalami kontraksi. Kini, sang ibu dan bayi mungilnya dalam kondisi sehat. Dari Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Video yang merekam aksi bapak penjual bensin yang membantu seorang pria viral di media sosial. Namun di balik kebaikan hatinya ada kisah miris yang sempat ia rasakan. Video merekam aksi bapak penjual bensin membantu seorang pria viral di media sosial. Ternyata sang pengunggah video tengah lakukan eksperimen sosial dengan berpura-pura kehabisan bensin. Namun tak pikir panjang, bapak penjual bensin bersedia memberikan satu bensin dagangannya kepada pengunggah. Berkat ketulusannya, pengunggah memberikan sejumlah uang dan bingkisan sebagai tanda jasa. Ia adalah Amin Sapudi, bapak berusia 81 tahun, warga desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Setiap pagi, di bawah terik matahari, Pak Amin menunggu pembeli bensin yang melintas.
Namun di balik kebaikan hatinya, ada kisah miris yang kerap ia alami. Banyak pembeli bensin yang tidak membayar dengan modus meminjam botol bensin kemudian pergi tanpa memberikan uang. Awalnya dari 2004 sampai sekarang. Jadi semua ini kalau jual bensin nggak pernah aneh-aneh, biasa-biasa aja. Orang pinjam kasih nggak kembali ya tak, nggak apa-apa, nggak pernah minta. Sing nggak bayar, akeh, yo akeh, nanti gak bisa ngecek. Meski usianya senja, Pak Amin mampu berdiri sendiri dengan berjualan bensin sejak tahun 2004. Bahkan dari hasil penjualan, uang diberikan kepada keluarga dan cucu-cucunya, sebagian digunakan modal untuk membeli bensin lagi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. 2 pelajar SMA aktif menjadi sukarelawan di posko penanganan COVID-19 di Kota Malang. Mereka tergerak menjadi sukarelawan karena prihatin akan kasus corona yang terus meningkat. Ketika sekolah tatap muka ditiadakan dan kebanyakan pelajar melakukan sekolah daring, 2 pelajar ini berbeda. Maura Eka, kelas 2 IPS SMA Negeri 1 Lawang, dan Ifron Petrus, pelajar kelas 3 multimedia di SMKN 4 Malang, membantu penanganan COVID-19 dengan tergabung menjadi relawan di Posko Malang Bersatu Lawan Corona di Jalan Pandan, Kota Malang. Tiap hari keduanya datang ke posko mulai pagi hingga sore hari. Sehari-hari mereka mengemas sembako untuk diberikan pada pasien isolasi mandiri. Selain itu, mereka juga merekap data secara administrasi. Maura dan Ifron mengaku bersyukur bisa membantu penanganan COVID-19 karena tenaga dan waktu yang diberikannya sangat bermanfaat bagi pasien COVID-19. Yang pertama karena rasa prihatin dari diri saya sendiri, karena melihat kasus virus corona yang semakin tinggi apalagi di Malang Raya ini. Jadi itu yang membuat saya tergerak dalam relawan MBLC ini. Selain itu juga saya juga ingin mengisi waktu luang saya yang daripada rebahan terus di rumah atau hanya sekolah online di rumah. Jadi saya ingin mengisi waktu luang saya dengan kegiatan yang positif. Yang saya pelajari sih harus terus saling tolong-menolong ya, yang pasti. Terus harus saling peduli juga, nggak terganggu soalnya tugas-tugasnya kan, saya kan jurusan multimedia, tugas-tugasnya itu mencakup kayak editing. Jadi ya dengan adanya posko ini kan tiap ada orang minta sembako, minta disinfektan, itu pasti di video. Dan itu video itu nanti diedit, dan diedit itu video itu nanti yang edit ya. Jadi itu tugas saya, sudah mencakup juga tugas sekolah. Pihak posko juga mengaku terbantu dengan kehadiran 2 sukarelawan termuda ini. Keduanya memiliki talent yang juga bisa saling support. Maura misalnya, dia sangat teliti dalam pendataan, kemudian dia juga bisa mulai belajar memberikan pelaporan kepada posko, memiliki kemampuan di bidang editing, multimedia, jadi dia bisa mengaplikasikan kemampuan belajarnya, studinya di SMK, sekaligus dia juga bisa melakukan satu praktek untuk mendistribusikan barang di lingkungan Kampung Tangguh. Meski bersinggungan langsung dengan pasien COVID-19, namun protokol kesehatan tetap diterapkan untuk seluruh sukarelawan di posko ini. Setiap pekannya mereka selalu mengikuti tes swab untuk memastikan kesehatan tubuh. Selain itu, suplai vitamin dan makanan bernutrisi juga diberikan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.